Apa yang harus kita lakukan saat gagal? Well, pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan sama teman-teman ke aku tentunya. Karena jujur aku paling banyak belajar itu bukan dari teori, bukan dari buku, bukan dari video, bukan dari anything, bukan dari kuliah. Enggak, tapi aku belajar itu banyaknya itu dari pengalaman. Karena ya dulu aku sering banget gagal gitu, dan gagal itu menjadi pembelajaran bagiku untuk next step ke depannya. Jadi aku bisa tahu banyak itu karena ya aku dulu itu pernah gagal, bahkan sering banget gagal. Dan mungkin kalau misalnya kalian tanya ke orang-orang yang sudah sukses sekarang, yang menurut kalian udah sukses, kalian tanya pernah gagal gak? Atau pernah rugi gak? Mungkin mereka gak nganggapnya gagal ya, tapi pernah jatuh gak? Mereka pasti bilang pernah. Sebagian besar pasti bilang pernah. Kenapa? Ya karena gagal itu sebenarnya kita butuhkan. Untuk apa? Untuk belajar. Makanya ada banyak sekali yang teman-teman ini yang sudah mulai bisnis, kemudian bisnisnya itu jatuh atau gagal, itu mereka mulai bertanya-tanya, dan sering pertanyaannya ke aku itu, kakak kan pernah bilang bahwa kalau misalnya pebisnis itu rata-rata yang sudah sukses itu pernah mengalami kegagalan. Nah, apakah kita itu harus gagal dulu baru kita itu bisa sukses? Apakah kita harus jatuh dulu? Apakah kita harus rugi dulu baru kita bisa sukses? Karena hampir semua pengusaha, hampir sebagian besar mungkin ya, semua pengusaha itu pernah gagal. Dan gagal itu menjadi titik balik mereka. Gitu kan? Ada yang titik baliknya itu bisa sukses, ada yang justru malah stop atau berhenti untuk menjadi bisnis. Mungkin karyawan aja, atau ikut orang, atau ngelamar PNS misalnya, kayak gitu. Nah, untuk kalian yang memang serius di bisnis, apakah gagal itu kewajiban atau keharusan, dan apakah harus gagal dulu sebelum sukses? Nah, aku jawab tidak harus gagal dulu. Gagal itu sebenarnya adalah sebuah cara bagi Tuhan, gitu kan? Ini aku agak religius, bagi Tuhan, atau ibaratnya apa ya? Intinya untuk membuat kita itu sadar. Kegagalan itu untuk membuat kita itu sadar. Sadar akan apa? Sadar akan kekurangan kita. Sadar akan bisnis yang kita jalani. Misalnya kita itu dulu pada waktu pertama kali bisnis itu punya ego yang tinggi. Pokoknya aku pengen ini. Aku pakai caraku sendiri. Pokoknya aku pengen jualan ini kayak gini, nanti kayak gini. Itu semua mengikuti ego kita. Kayak gitu. Atau misalnya, aku pengen jualannya untung gede. Jadi aku mau naikkan harganya segede-gedenya. Kayak gitu. Biar apa ya? Biar untungnya gede. Terus sepi. Gitu. Terus ada juga yang aku mau usaha ya pengen dapat banyak pelanggan, sehingga ya untuk dikit nggak masalah gitu kan. Tapi pada kenyataannya sepi, mungkin karena ada beberapa faktor kayak gitu. Mungkin dia kurang marketing atau kurang apa kayak gitu. Nah, jadi gagal itu sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa peran orang lain itu sangat penting. Riset itu sangat penting. Oke, peran orang lain itu semua orang kayak gini. Kalau misalnya kita sudah berbisnis dengan ego, kita itu ibaratnya nggak akan mendengarkan orang lain. Katakanlah orang tua kita memberikan kita saran, mending apa nggak lebih baik kamu kayak gini? Apa nggak lebih baik kamu kayak gini? Nah, kita itu langsung mentah-mentah menolaknya tanpa memberikan kesempatan atau ruang bagi otak kita atau bagi pikiran kita untuk mencerna maksudnya orang tua ini kayak gimana sih. Atau teman kita ngasih saran, kamu nggak sebaiknya kayak gini aja atau jualan di sini aja, atau jualan ini aja, atau cara jualannya kayak gini. Kita tuh langsung menolak mentah-mentah karena kita punya strategi sendiri, kita punya ego sendiri. Kita langsung menolak. Enggak, kamu nggak pernah jualan, kamu nggak pernah istilahnya kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Drama banget gitu kan, tapi bener kayak gitu. Kamu nggak tahu apa yang aku rasakan, jadi kamu mending diam, biarin aku berjuang. Biasanya kan kayak gitu, ego kita itu kayak gitu. Atau ada orang yang kebalikannya, ada orang yang dengerin
banyak orang gitu kan, dengerin banyak orang, tapi mereka itu nggak percaya, jadi cuma dengerin doang. Jadi mereka itu ibaratnya kayak mereka cari-cari tahu, cari-cari info, cari-cari, misalnya kalian adalah salah satu orang yang menemukan aku di YouTube katakanlah, pasti ada beberapa dari kalian yang enggak kayak gitu. Ini video apa ini, salah ini menyesatkan, ini kayak gini kayak gitu. Sehingga pemikiran kalian itu nggak menerima apa yang orang lain sampaikan. Kayak gitu, langsung menolak mentah-mentah karena pemahaman kalian, padahal belum tentu pemahaman kalian itu benar. Oke, belum tentu. Bisa jadi orang itu atau yang ngasih tahu kalian itu lebih berpengalaman. Mungkin temennya atau ayahnya atau saudaranya pernah berbisnis kayak gitu, pernah berbisnis kayak kamu. Jadi kamu dikasih saran biar nggak gagal juga kayak saudaranya atau kayak temennya. Kayak gitu. Jadi dia memberikan saran itu karena punya pengalaman sebelumnya, entah itu pengalaman orang lain atau pengalaman siapa kayak gitu. Dan kamu secara mentah-mentah menolaknya, das. Kayak gitu. Padahal itu bisa jadi masukan. Nah, gagal itu membuat orang menjadi sadar, aku kurang apa ya? Apa jangan-jangan yang dikatakan si A kemarin itu benar? Apa jangan-jangan yang dikatakan si B kemarin itu memang harus aku lakukan? Coba kayak gitu. Nah, gagal itu bisa menjadi dua, bisa menjadi kayak gitu tadi, kayak jangan-jangan yang dikatakan ini benar. Wah, kalau gitu coba aku kayak gini. Coba aku berubah, coba aku belajar, coba aku pakai cara yang lain. Dan bisa jadi gagal itu menjadi sebuah alarm untuk stop. Misalnya saat gagal, kita kan biasanya mencari tahu, gagalnya kenapa ya? Mungkin karena marketnya atau timingnya kurang pas. Misalnya kita jualan souvenir atau alat-alat tahun baru di pertengahan tahun, kan nggak pas marketnya. Kita jual trompet, kita jual petasan tahun baru, tapi di pertengahan tahun ya nggak ada yang beli kayak gitu. Jadi kita harus tahu situasi. Makanya kalau misalnya gagal, kita introspeksi diri. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari gagal itu. Makanya kenapa banyak sekali pebisnis itu pernah mengalami gagal, karena mereka itu menemukan titik baliknya. Mereka itu saat gagal, mereka akan berpikir banyak hal, mulai menerima masukan, mulai menurunkan egonya. Karena apa? Karena saat dia berbisnis, dia memakai egonya dia, dan saat gagal, maka dia akan sadar, wah ternyata aku salah ya. Ternyata, karena biasanya teman-teman itu egonya tinggi sehingga pokoknya aku yang paling benar, pokoknya aku yang paling tahu, kamu nggak tahu, jadi nggak usah ngurusin. Biasanya kayak gitu, ego pertama kali bikin bisnis. Setelah gagal, kita baru, oh iya ya, kurang ini ya, oh iya ya, itu ya. Itu baru kita nyari tahu, baru kita searching di YouTube, searching di Google, gimana ya caranya ya biar gimana caranya kayak gitu. Itu fungsinya gagal. Tapi gagal juga bisa berarti ini juga bisa mengakibatkan kita menjadi semakin down, semakin wah kayaknya aku nggak bakat deh. Terutama jika lingkungan sekitar kalian itu tidak mendukung. Contohnya, katakanlah lingkungan sekitar kalian itu nggak ada sama sekali yang pebisnis. Mereka semua itu mungkin ya ada yang bekerja, ada yang buruh pabrik, ada yang anything ya. Maksudnya aku nggak merendahkan pekerjaan yang misalnya bekerja untuk orang lain, nggak. Cuman kalau misalnya kalian berkumpul dengan mereka atau circle kamu itu mereka, maka yang dibicarakan itu lebih banyak sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, ya kan, atau kehidupan mungkin atau apa, dan nggak ada sangkut pautnya dengan bisnis, sehingga mental kalian saat gagal, udah gagal, down kayak gitu. Tapi kalau circle kalian itu atau lingkungan kalian atau kalian terbiasa ngomong dengan pebisnis, terbiasa berdiskusi dengan teman-teman pengusaha, lingkungan kalian akan mensupport kalian, akan ngasih gambaran. Iya kak, dulu aku juga pernah bisnis kayak kakak tapi gagal. Dulu itu aku kurangnya di sini. Kita bisa dapat pembelajaran karena sama-sama pengusaha. Apalagi pengusaha yang sejenis, misalnya kita usaha kopi. Nah, kita gabung di circle atau orang-orang yang pengusaha kopi juga. Gitu. Jadi kita nanti bisa dapat masukan. Waktu kita cerita, aku sudah punya bisnis kayak ini tapi gagal.
Nah, mungkin nanti ada yang cerita, mungkin kayak gini kak, mungkin mending kakak bikin kayak gini atau beli mesin roasting, atau beli sewa barista, atau ambil biji kopi dari sini kak, ini bagus nih biji kopinya kayak ini enak. Nah, kayak gitu. Jadi kita akan dapat banyak saran, banyak masukan dari mereka, karena mereka yang sudah istilahnya sudah menjalani bisnis juga yang sama dengan kita. Itu fungsinya circle. Nah, kalau misalnya kita gagal, saat kita gagal tapi circle kita itu gak mendukung, malah menyalahkan. Contohnya misalnya keluarga kita menyalahkan, kamu sih gak nurut, kamu sih kayak gini, kamu sih harusnya itu kayak gini. Kita akan down gitu. Kalau mental kita nggak kuat ya, biasanya kan kayak gitu, mental kita akan down dan kita udah nggak akan nyoba bisnis lagi. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, apakah kita harus gagal dulu? No. Kalau kalian misalnya sudah sadar di awal, sudah bersikap istilahnya sudah mau menerima masukan, bukan menyetujui ya. Jadi gini, beda teman-teman, mau menerima masukan dan menyetujui masukan itu. Misalnya nih, ada orang bilang ke kamu, mending kalau misalnya kamu bisnis, kamu ini aja kerjasama dengan si A katakanlah. Belum tentu itu benar, belum tentu dia itu memberikan solusi yang kamu butuhkan, belum tentu itu bakal berhasil. Tapi kita harus terima, jangan langsung tolak, jangan langsung kamu gak benar, jangan, terima dulu. Oh kayak gitu, oke, oh itu adalah salah satu cara, oh iya kayak gitu, oke, terima dulu, jangan langsung enggak, oh gitu, kayak gitu. Nah, setelah itu kamu baru, jadi misalnya kamu dapat masukan dari banyak orang, mending kayak gini, terima dulu. Setelah kamu menerima banyak masukan itu, di otak kamu kan sudah ada pikiran tuh, oh ada cara kayak gini menurut si A, ada cara kayak gini menurut si B, aku nggak boleh kayak gini menurut si C. Kan ada banyak masukan tuh yang masuk ke kamu. Nah, setelah kamu menerima banyak masukan itu, kamu filter, kamu riset, apa bener ya yang dikatakan sih. Jadi sebelum gagal, biasanya kan sadarnya kan setelah gagal kita baru berpikir, apa bener ya yang dikatakan si A ya. Nah kayak gitu. Nah ini sebelum kamu gagal, sadar dulu bahwa apa bener ya yang dikatakan si A ya. Kita riset dulu, kita cari, tanya-tanya ke orang lain dulu, menurut kamu bener gak sih kayak gini. Kamu bilang yang dikatakan si A, temanku bilang bahwa kalau misalnya bisnis itu harus kayak gini, bener gak sih menurut kamu? Kayak gitu. Tanya ke orang lain lagi, kalau bisnisnya itu kayak gini, bener gak sih menurut kamu? Nah, tanya ke orang lain lagi. Semakin banyak kita tanya, semakin kita dapat banyak masukan. Kalau misalnya banyak sekali masukan yang masuk dan kita bisa menerimanya, oh iya ya, banyak juga ya yang bilang kayak gitu ya, ternyata ya yang menyarankan ya, coba deh pakai cara ini. Nah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah menutup diri, belum tentu, ibaratnya kita kan belum tahu, belum pengalaman, belum tahu kok tiba-tiba kita bisa mengatakan bahwa dia salah. Belum tentu loh saran dari orang itu salah. Bisa jadi kita yang salah, makanya riset, tanya ke orang, tanya ke semakin banyak orang, bener gak sih kayak gini, bener gak sih kayak gini. Atau riset data, atau cari video di YouTube katakanlah, bener gak sih kalau bisnis itu kayak gini. Jadi sebelum gagal, kalian itu harus sadar dulu bahwa kalian harus menerima masukan. Kalian harus mempelajari berbagai macam hal untuk persiapan. Kalau misalnya kalian nanti katakanlah sudah menjalankan bisnis dan sudah punya bisnis, kalian bisa mengambil keputusan dengan cepat. Kenapa? Ya karena kalian sudah belajar di awal. Belajarnya dari mana? Dari pengalaman orang lain. Kalian, makanya kenapa biasanya ya, sebagian besar ya, aku nggak bilang semua, sebagian besar studi di S2 atau S3 atau sekolah lanjutan lah, itu kebanyakan atau sebagian besar itu membahas studi kasus, bukan teori. Studi kasus. Kenapa studi kasus? Biar kita itu belajar dari pengalaman orang lain. Oke? Jadi resiko kegagalan kita itu kecil karena kita sudah belajar. Jadi sebelum gagal, biasanya nih kalau misalnya sebelum gagal, kita itu sudah antisipasi, oh dulu si A, atau dulu aku pernah baca ceritanya si A atau si B ini kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, misalnya dalam kondisi 1 bulan sepi kayak gitu, dia melakukan kayak gini, melakukan strategi marketing kayak gini, dia melakukan endorse, dia melakukan iklan kayak gitu. Dapatnya dari mana? Pengalaman orang lain.
Oke, kalau kita nggak mempelajari pengalaman orang lain, ya kita akan gagal dulu. Kita akan gagal dan berpikir, apa jangan-jangan endorse ya? Apa jangan-jangan iklan ya? Apa jangan-jangan kurang enak ya produknya? Kayak gitu. Oke teman-teman, semoga menjawab pertanyaan kalian karena banyak sekali yang nanya apakah kita itu harus gagal dulu sebelum bisa sukses. Dan kalau misalnya kalian nggak setuju ataupun ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Aku yakin ada beberapa di antara kalian yang tidak setuju atau mungkin ya nggak percaya dengan apa yang aku bilang, karena ya memang bisnis itu nggak ada yang 100% pasti. Semuanya ya tentang pendapat orang ini, si A, si B, si C, dan dari pendapat itu biasanya dari pengalamannya mereka kayak gitu. Nah, makanya apa yang aku share di sini juga dari pengalamanku dan pengalaman teman-teman pebisnis juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen diskusi atau pengen tanya lebih lanjut, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.